Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk bab baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab ad-du'ai ila. Kata doa atau bahasa fi'il madinya da'a itu memiliki beberapa arti tergantung dia bersandar dengan huruf jar apa, maka dia akan memiliki arti yang berbeda. Di sini ad-du'a'u ila berarti mengajak atau berdakwah. Ya. Ada dapat matanya? Kalau ad-du'a'u li berarti mendoakan kebaikan. Tapi kalau ad-du'a ala, pakainya ala, sekarang ganti huruf jar. Kalau ila artinya mengajak. Kalau li mendoakan kebaikan. Ya, paham? Kalau ala doa jelek. Diapain kalau bahasa kita disumpahin jelek. Itu doa ala. Jadi kalau minta doa misalkan pakai bahasa Arab sama Syekh, jangan bilang ya Syekh ud'u alayya, jangan. Nanti artinya ya Syekh doakan saya jelek gitu. Tapi ud'uli gitu. Ya, doakan kepada saya kebaikan. Mohon. Ada ad-du'a langsung objek. Ya, misalkan da'a ghairallah. Da'a misalkan Abdul Qadir Jailani, berarti dia artinya minta doa ke sana. Berdoa kepadanya. Kalau ad-da'a atau da'a ad-du'a di depannya langsung apa? Objek. Jadi doa ini mengandung arti yang banyak tergantung huruf jar yang menemani dia. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Di sini Syekh Muhammad rahimahullah buat bab ad-du'a artinya mengajak atau berdakwah kepada syahadati alla ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah. Kalau kita lihat bab terdahulu judulnya al-khauf minasyirk. Takut, khawatir terhadap dirinya terjatuh ke dalam perbuatan apa? Syirik. Dan sekarang ya rasa takut itu pertama harus dia ambil sebab supaya melindungi diri dia. Yang kedua, untuk merealisasikan tauhid dia juga mengajak manusia. Jangan sampai kebaikan ini hanya jatuh kepada dirinya. Ya, mengenal nikmat tauhid itu luar biasa. Taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nikmat tersebut diam pada diri kita. Tapi harus ada bentuk apa? Dakwah. Ya, kita ajari manusia, kita sampaikan kepada manusia dari tauhid tersebut. Mafhum? Misalkan kayak ada orang ya dulunya mungkin dia sakit, kemudian dia sembuh karena dengan pengobatan A misalkan. Ya, maka ketika dia sudah merasakan nikmatnya sehat, maka dia juga harus berhati-hati jangan sampai kembali sakit lagi kayak kemarin. Terus yang kedua dia mengajak manusia, diadakan penyuluhan, diadakan sosialisasi, diadakan edukasi, dia bikin seminar misalnya tentang pengobatan ini misalnya. Ya, sehingga dia punya
punya pengalaman, punya apalagi peristiwa yang terdahulu, maka ini menunjukkan seorang yang mencintai sesuatu, takut kehilangan, dan juga mengajak seseorang untuk ikut merasakan nikmat tersebut. Itu maksud dari bab ad-du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Dan perhatikan kata syahadah, persaksian itu tidak cukup dengan sebuah ucapan saja, tidak. Dan tidak juga cukup dengan keyakinan, yaitu ilmu. Tapi juga harus mengikhbar. Ikhbar itu menyampaikan, mengabarkan. Ya, makanya saksi bahasa Arabnya adalah apa? Syahid. Itu saksi. Ya, misalkan ada persidangan nih, yang kita panggil dari hakim, hakim memanggil saksi ahli. Maka saksi ahli ini sifatnya apa? Punya ilmu dia. Yang kedua, dia harus ngomong. Dan yang ketiga, dia ikhbar, mengabarkan kepada orang untuk mengilzam, mengiyakan apa yang dia ucapkan. Itu namanya dakwah, mengajak manusia. Ya, misalkan lagi ada dulu persidangan kasus kopi sianida misalkan. Ya, maka yang dipanggil adalah saksi ahli, padahal dia nggak di tempat. Tapi kenapa dipanggil saksi ahli? Karena pertama, dia memiliki ilmunya tentang peracunan atau ya, tentang dunia racun, ya, tentang dunia kimia dan seterusnya. Kemudian dia ngomong, dia sampaikan bahwasanya kalau begini. Gak cukup sampai di sana, dia juga harus mendakwakan. Dakwah itu mengajak manusia supaya mempercayai apa yang dia katakan. Itu namanya dakwah. Ya, anggapnya kayak sales gitu. Nah, sales itu tujuannya apa sih? Supaya pembelinya itu percaya dan ngapain? Beli. Begitu. Nggak cukup dia ngomong bla 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 bla, selesai. Yang penting tugas saya menyampaikan, tidak. Tapi bagaimana dia bisa mengajak manusia ikut dan mempercayai apa yang dia ucapkan. Itu makna dari Asy-syahadah. Qani fillah rahimani rahimakumullah. Ya, itu bab berikutnya, itu babud du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab mengajak manusia untuk bersaksi la ilaha illallah. Kita baca dalilnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ini surat Yusuf ayat keberapa? 108. Dan surat Yusuf ini ma'ruf satu surat full bercerita tentang Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dan dakwahnya beliau adalah dakwah at-tauhid. Mengajak rajanya ketika itu, ya, rajanya julukannya Firaun, tapi bukan di masa Musa. Jadi Nabi Yusuf ini duluan. Ya, beliau anak dari siapa? Yakub. Yakub anak dari Ishak. Ishak anak dari siapa? Ibrahim. Jadi Ibrahim punya dua anak, Ishak dan siapa? Ismail. Dari Ishak lahirlah siapa? Yakub dan Yunan. Nanti bisa dicek. Ya, cuman yang diangkat Nabi siapa? Yakub. Ya, Yunannya kemana? Ya, yang jadi Yunani itu. Nanti Yakub punya anak namanya Yusuf. Jadi Musa nanti belakangan datangnya. Yang melanjutkan dakwahnya Nabi siapa? Yusuf di kota Mesir. Makanya berapa riwayat ketika Musa itu lari dari kejaran Firaun, ya jasadnya Nabi Yusuf dibawa. Karena jasad para anbiya itu tidak dimakan oleh tanah, tidak dimakan oleh ulat dan belatung, tetap utuh. Ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk pemulihan Allah kepada para anbiya. Jadi digotong itu, ya, mayatnya di peti dan seterusnya dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Semua para anbiya jasadnya tidak dimakan oleh tanah atau batu.
Makanya dulu pernah ada peristiwa ya jasadnya Nabi mau diapain? Curi. Ya, ketika dulu Masjid Nabawi masih rapat sama penduduk. Ya, masjidnya masih kecil, ya seberang jalannya udah hotel. Jadi ini masjid tapi ada jalan di depannya. Yang pernah umrah itu ya Masjid Nabi kan yang ada kubahnya warna apa? Hijau. Ya, itu perjanjiannya orang-orang Turki Utsmani. Saya boleh kalah tapi itu satu jangan diganti tuh, tetap warna hijau. Ya, sama kalau di Masjid Mekah itu, Masjid Haram Mekah ada kubah-kubah kecil yang enggak dipecahin, enggak dihancurin sekarang. Itu juga sama peninggalannya orang-orang apa? Turki Utsmani. Akhirnya ini masjid depannya jalan. Ya, langsung hotel. Ya, ada orang Syiah nginep di situ di hotel, nggak taunya dari kamar situ dia ngapain? Gali dia. Ya, dia sewa bukan hanya sehari 2 hari, digali. Nggak taunya ada yang bermimpi diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau mencuri apa? Jasadnya Nabi. Lihat tidak dicek, dicari, benar ternyata sudah banyak tumpukan apa? Tanah. Ditangkap, dipancung. Ya, kalau nggak dipancung nanti besok lagi ada lagi. Ya sama kayak model pembunuhan. Ya, hukum dalam Islam dia apain? Qisas. Bahkan diperlihatkan. Banyak di Saudi masih ya diperlihatkan habis sholat Jumat biasanya di lapangan tengah. Ya, ketahuan dia memang pembunuh atau melakukan sihir, sudah tidak ada ampun lagi sudah. Ya, ini semuanya demi menjaga nilai-nilai apa? Tauhid, nilai-nilai syariah. Misalkan ada pembantu TKW, nggak taunya ngeludain apanya, masakan apa di majikannya, wah ini main sihir, tangkap sudah. Ya, tapi bukan berarti ketika ditangkap tidak didakwahi dia, suruh taubat dia. Ya, jadi supaya dia mati dalam keadaan sudah apa? Bertobat. Enak ya, bersih mati. Ya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Mafhum? Enak atau tidak enak? Ya itu berarti mau dipancung. Ya nggak gitu konsepnya. Maksudnya Islam ini adil, Islam ini agama yang hikmah itu. Walaupun dia terkena hukuman mati, tapi kan diinin dulu, dakwahin dulu, disuruh bertobat dan seterusnya supaya nanti mati dalam keadaan Islam telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalifillah rahimani wa rahimakumullah. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi ini adalah jalanku. Apa jalannya? Ad'u ilallah. Ad'u ila berarti apa? Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Tafsir yang kedua, mengajak manusia harus ikhlas. Jadi ini 2 poin yang harus ada pada seorang dai, ya sebagaimana dakwanya para anbiya. Pertama, mengajak kepada Allah berarti mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dia sendiri ketika mengajak manusia harus ikhlas karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena wanita, ya dan seterusnya, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ad'u ilallah. Yang pertama apa? Mengajak manusia untuk mentauhidkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dinilai dari dirinya yang mengajak manusianya, itu dai-nya. Maka dia harus apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi dai tauhid saja nggak cukup. Ya, dia sendiri juga harus mengikhlaskan apa ya? Niatnya. Ini yang terkadang berat. Ya, mungkin kalau lagi sedikit dia Masya Allah ikhlas, tapi belum tentu kalau banyak jamaahnya. Bisa jadi berubah apa ya? Niatnya, karena niat ini gampang apa? Berubah. Ya, gampang berganti-ganti. Nasallallahu alaihi wasallam. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu ilmu. Mafhum? Jadi mendakwakan tauhid, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, itu harus di atas ilmu. Tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, begitu juga bimbingan ijma'nya salaf, karena dia adalah dalil. Ya, karena mereka adalah manusia yang telah diberi rekomendasi ditazkiyah oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebelumnya ala basirati.
Ya, di atas ilmu berarti apa? Dakwahnya itu bukan hanya mujmal. Apa itu mujmal? Ya manusia, wahai segenap manusia, beribadah kepada Allah, jauhilah dari syirik. Selesai. Enggak. Ya, tapi juga mendakwahkan apa? Secara tafsil, secara rincian yang ada di dalam nilai-nilai tauhid tersebut. Ya, kalau misalkan cuma ngajak manusia, yuk beribadah kepada Allah, jauh dari syirik, selesai. Ya, semua dai juga begitu modelnya. Oh, bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di beberapa kitabnya beliau tegas. Beliau mengatakan, kalian ini mencocoki aku apa yang aku ucapkan. Berarti ketika di masanya Syekh Muhammad itu juga sama, banyak dai yang mengajak manusia mentauhidkan Allah, tapi mereka hanya sekedar mujmal saja. Ya, jadi kalian itu mencocoki apa yang aku katakan dan kalian menyelisih aku pada 2 poin. Pada berapa poin? 2. Apa kata beliau? Fi mas'alatit takfir wa fi mas'alil qital. Dalam masalah pengkafiran dan dalam masalah memerangi. Mereka nggak setuju. Tapi kalau cuma sekedar ayo ajak manusia mentauhidkan Allah, setuju saya. Ya, tapi kalau dirinci apa saja syaratnya, rukunnya, konsekuensinya, yang melazimkan sesuatu dari persyahadatan la ilaha illallah itu apa? Ya, disampaikan secara rinci, baru marah-marah, baru kelihatan belangnya. Ya, selama ini kan ngaji tauhid gitu-gitu aja ya. Ya udah, selesai kita tauhid, selesai nawakil dari Islam, selesai. Yang umum-umum aja, bahwasanya ini pembatal keislaman nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini, selesai. Tapi nggak pernah dibahas yang namanya apa? Rinciannya. Jadi Syekh itu diselisih karena 2 poin. Ya, berarti Syekh ibaratnya mengkafirkan atau tidak itu? Ya, sehingga harus ada orang yang menyelisih. Berarti kan saya melakukan takfir, sehingga ada orang yang nggak senang menyelisih beliau sampai menghasut beliau untuk apa? Menjauhkan atau manusia jauh dari dakwahnya beliau. Sama, beliau juga dicap takfiri dan seterusnya. Ya, kok ada yang bilang bahwasanya Syekh Muhammad itu jauh dari bab takfir? Ini nggak kenal dakwahnya apa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Lah justru beliau dikatakan takfiri, kenapa? Ya karena kafir. Dan orang-orang NU lebih ngerti, ngapain ngaji sama Wahabi? Wahabi itu orang yang suka ngapain? Mengkafirkan, kan begitu dari dulu celaannya. Sekarang ada yang bilang, enggak kok, Syekh Muhammad itu jauh dari bab takfir. Ya, berarti ini orang memang tidak kenal dakwahnya sama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Tentunya beliau ketika mengkafirkan, ya apa yang Allah dan Rasulnya apa? Kafirkan. Ya, berbeda Khawarij. Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Syekh tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Beliau hanya mengkafirkan orang-orang yang melakukan syirik apa? Besar. Jadi beliau dakwanya diselisih karena 2 poin. Bab takfir dan qital. Ya, ada orang sujud di kuburan langsung dikafirkan oleh Syekh. Ya, diperangi gimana? Kalau memang beliau ketika itu sudah punya kekuatan, sudah punya power. Ya, beliau minta bantuan dulu sama raja siapa namanya, Yusuf siapa gitu, sebelum Syekh Muhammad. Bantu tadinya, tapi ketika sudah besar si raja ini, si Yusuf ini, ya diintervensi sama raja-raja besar lain, akhirnya dia afwan, saya nggak bisa bantu lagi. Ya, terusir lagi Syekh Muhammad. Ya, bahkan yang tadinya menolong jadi memusuhi demi jabatan. Akhirnya barulah sampai ke raja ya Muhammad bin Saud. Jadi Raja Muhammad bin Saud itu bukan orang pertama. Ya, ada sebelumnya yang sudah bela beliau, hanya saja takut kehilangan apa namanya? Jabatan dan kekuasaan. Bisa dipahami ya? Ketika sudah mulai kuat, akhirnya beliau datangi, sambangi satu-satu. Nah, ketika mereka tidak mau menerima, sudah didakwahi, diumumkan perang. Dia juga mau perang juga, ya sudah ketemu. Begitu loh. Ya, bukan berarti langsung ada orang di kuburan bom bacok, enggak. Rusak nanti. Jadi apa ya? Jadi harus dibedakan antara bab takfir itu tasmiyah di sana penamaan dan bab hukuman dunia. Memang harus ditegakkan.
Ya, dan ini tidak akan sempurna memang amar ma'ruf nahi munkar kecuali memang harus ada aksi gitu. Ya kalau kita cuma belajarnya kayak begini doang, ya mungkin ada perkembangan cuman lambat. Ya, makanya kalau perlu ada rijal-rijal muwahhidin gitu kan. Para mujahidin yang siap untuk apa? Untuk apa? Ini untuk berdakwah. Berani datengin misalkan, ya, bawa orang berapa gitu. Tentunya juga kita harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Seperti mungkin kita sewa, ya, petugas keamanan dan sebagainya. Ya, Pak, saya mau begini, Bapak siap nggak nemenin gitu? Ya, bayar berapa misalkan? Bayar nggak sih kira-kira? Bayar nggak Pak? Bayar. Anggaplah bayar. Ya. Kita nggak usah perang, enggak. Cuma datang situ dakwahin misalnya. Nih misalkan ada acara besok, ada relung laut apa namanya? Yang motong apa tuh? Sapi kebo di laut. Misalkan acaranya besok. Ya Pak, saya mau datang ke sana H-1. Ngapain? Saya mau dakwah di sana. Ya, tapi saya takut kalau sendirian nih. Takutlah, wajar. Ya sendirian. Karena masa ini luar biasa manusia memang. Kalau zaman dulu, ya walaupun yang datang satu orang itu masih dihargai, tidak dibunuh, tidak dipukul dan seterusnya. Makanya berani Mu'adz bin Jabal sendirian ke Yaman, Ali bin Abi Thalib sendirian ke Yaman, ya Abu Musa al-Asy'ari datang sendirian ke Yaman. Karena ketika itu darah itu luar biasa harganya. Ya nggak langsung diapain, ditumpahkan. Bahkan kemarin ada kejadian, ya Sunni dia, masya Allah ahli tauhid di Irak, ya dia biasa khutbah di situ, tapi ketika mau naik mimbar ada yang teriakin dia, woi takfiri turun gitu. Nggak taunya gaduh, pas gaduh, ya dai-nya ini diapain, diperkusi, dipukulin sampai meninggal, rahimahullah ta'ala. Jadi mau sholat Jumat malah diapain ya, dipukulin. Ya, jadi tidak lagi menghargai nilai-nilai apa? Masjid, tidak menghargai nilai-nilai darah itu manusia. Di masjid dipukulin sampai meninggal rahimahullah ta'ala. Kejadian kemarin di mana? Di Irak. Tadi Baghdad atau di daerah, pokoknya di Irak. Ya, lagi mau naik mimbar diteriakin apa? Takfiri katanya, suruh turun. Gak mau dia, gak mau turun, mau nyampein apa? Khutbah. Malah gaduh jamaah. Ya. Nggak taunya jamahnya ya jamah-jamah yang begitu memang, yang nggak suka dengan dakwah tauhid. Sampai sebegitu ya, bisa dipahami ya. Kecuali kalau atau mungkin orang akamsi ya, sudah kenal ya, atau punya kuat di situ backingan. Tapi sebenarnya harus ada dakwah, memang harus ada apa? Ada dakwah. Jangan sampai kebaikan ini ya diam pada diri kita. Semua punya kita apa? Beban dakwah. Insya Allah Allah jaga, Allah berikan keberkahan. Ya, kalau cuma diam-diam aja, mungkin ada keberkahannya, kemajuannya, cuman mungkin tidak sepesat ya kalau memang ada yang namanya apa? Aksi. Bukan demo, tidak. Ya, kita sedang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang terkadang terbayang di benak anak itu. Ya, mungkin nanti ada yang masya Allah yang punya jiwa-jiwa militan itu kan. Jiwa-jiwa apa? Ya dakwah. Ya bukan berarti cuma datang ujuk-ujuk tanpa persiapan, tidak. Ya mungkin observasi dulu, bagaimana lihat kondisi dan seterusnya. Intinya apa? Ada dakwah di sana. Ya dan apalagi media sekarang cepat. Wah ada apa nih? Ya viral. Itu bisa jadinya apa? Dengan satu titik dia dakwah, nggak taunya menyebar sampai Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Bisa jadi. Ya, atau misalkan perlu antum hadirkan influencer apa namanya? Ya, selebgram yang banyak followersnya diliput. Ya. Itu bisa menjadi nilai apa? Plus dalam dakwah. Jadi dakwah itu punya tajinya gitu. Dakwah itu punya apa namanya? Tanduknya apa namanya? Ya, punya marwahnya gitu. Selama ini betul-betul Islam ya dijatuhkan, Islam di framing jelek dan seterusnya. Ya, ini cita-cita saja ya, semoga Allah kabulkan. Harus punya jiwa-jiwa
dakwah ya, sebagaimana para sahabat, para salaf luar biasa mereka di dalam mengajak manusia kepada apa? Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, kurang berani apa Nabi Ibrahim? Padahal usianya berapa? 16 tahun. Coba. Orang-orang pada keluar semuanya, dia bawa apa? Bawa kapak. Diapain itu sama dia? Dipacok banget. Kapaknya dikasih ke siapa? Yang paling gede. Ya, ditanya, ini siapa ini yang berani-berani begini nih? Ya. Oh, ya, tadi ada anak muda katanya yang nggak ikut keluar. Siapa namanya? Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ya, kamu yang melakukan ini? Kenapa tanya saya? Tuh lihat tuh yang pegang kampak. Siapa yang pegang kampak? Yang paling gede. Dibilang udah majnun ente, masa ini berhala ini bisa ngancurin? Yang majnun itu ente. Kenapa ente yang bikin, ente yang sembah? Ya, tapi karena nggak senang, akhirnya Ibrahimnya diapain? Dibakar. Ya, kalau antum mau ke Ibrahim dibakar gitu. Tapi maksudnya apa? Ada dakwah gitu. Ya, harus ada. Walaupun ada gentarnya pasti ada, manusiawi sekali itu. Tapi Allah lah yang akan menjaga dia, Allah yang akan menolong. Lihat antum lihat aja perjuangan-perjuangan para anbiya. Ya, bukan hanya sekedar lisan. Tapi memang harus ada apa? Sebuah aksi. Walaupun memang dilihat mudarat dan maslahatnya. Kalau memang kita belum sanggup sama sekali, ya sudah, lisan saja pelan-pelan. Jangan sampai aksi juga nggak ada, lisan juga nggak ada. Apalagi hati juga nggak ada. Waduh. Ya, mengingkari aja enggak. Padahal dikatakan oleh Nabi, hati ini adalah yang paling lemah dari apa? Iman. Misalkan kita belum bisa ngomong nih, aduh, belum bisa lagi. Ya, aksi juga belum bisa. Maka jangan sampai hati ini ya begitu saja lepas ketika ada kesyirikan yang dia lihat di depan mata kepala. Karena itu adalah selemah-lemahnya lah iman. Bisa dipahami ya? Jadi dakwah ini bukan hanya sifatnya mujmal. Ya, kalau mujmal semua akan diterima di kalangan masyarakat, pasti itu. Ya, ditanya Pancasila gimana? Oh, Pancasila bagus. Ya. Tuh, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada dalilnya. Qul huwallahu ahad, katanya. Persatuan Indonesia banyak, jangan berpecah belah, harus bersatu dan seterusnya. Ya, yang keempat ada wa amruhum syura, ya, di bawah-bawah dalil-dalil yang sifatnya global, tapi dia tidak melihat bagaimana realita faktual yang terjadi. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, apakah hanya untuk penganut Islam atau yang lainnya juga masuk? Ya, antum lihat deh, baca di Google apa makna ketuhanan yang Maha Esa, itu dijabarin butir-butirnya. Bahwasanya setiap orang bebas memeluk agamanya dan masing-masing percaya itulah Tuhan yang Maha Esa. Ya, maka orang Buddha meyakini Tuhannya adalah yang Maha Esa. Orang Hindu meyakini Tuhannya yang Maha Esa. Sama lagi, Konghucu juga meyakini Tuhannya yang Maha Esa. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai tauhid? Jauh. Ya, jauh sekali. Kok berani lancang padahal dia mengajak manusia, katanya dia adalah dai tauhid, dai yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Tapi dalam butir nomor 1 saja, ya dia menganggap itu sebagai apa? Nilai-nilai Islam, sudut-sudut syar'i dan seterusnya. Ya, ini luar biasa pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal apa tadi dikatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, harus di atas ilmu. Ilmu itu bukan hanya sekedar mujmal, tapi bagaimana rincian butir-butir yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai membodohi umat. Ya, jangan sampai apa? Membodohi. Misalkan pasal sila keempat, isinya apa faktualnya? Demokrasi, pemilu. Yang dia mengangkat seseorang untuk membuat syariat, membuat undang-undang. Berarti musyarri' dia, menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hal pensyariatan. Kok bisa dikatakan wa amruhum syura, dan urusan mereka itu saling bermusyawarah? Ya, seakan-akan menutup mata. Ya, ini kita jujur aja, belak-belakan aja berbicara supaya jangan sampai mau dibohongi terus. Ya, bukan berarti ketika menjelaskan keburukan berarti memberontak, berarti apa?
dia radikal, tidak. Beda hal yang dua hal yang berbeda. Mafhum? Yang namanya kesesatan tetap dijelaskan. Mafhum? Bukan berarti dia telah berontak dan seterusnya, tidak. Ya, ini yang harus juga diluruskan, jangan sampai di framing pokoknya apa yang keluar dari pemimpin dia sami'na wa ata'na. Apapun ya. Mafhum? Ini akidahnya siapa? Enggak ada salaf yang seperti itu. Tidak ada. Cuma saja sekali lagi ya di framing dari asasnya, ditanamkan dari dulunya ya seperti itu. Assalamualaikum. Ya kadang bawa kaul-kaulnya Syekhul Islam misalnya tentang taat dan patuh sama pemimpin, bahkan lebih baik 60 tahun di bawah pemimpin yang zalim daripada 1 hari tanpa ada pemimpin. Nah sekarang kita bahas dulu pemimpin yang bagaimana. Apakah mereka yang berhukum dengan hukum Allah atau tidak? Ya, mungkin ada di hati antum, wah ketahuan ustadznya benar ini selama ini ternyata bahwa pemikiran ini nih ya. Ya, emang ini juga bagian dari tauhid. Ya, sebagaimana dulu antum mungkin kaget ngelihat tauhid uluhiyah kok begini konsepnya. Ya, sekarang begitu juga dalam masalah tahkimus syariah. Ada konsepnya diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama ini ya sangat ya membahas segala sesuatu. Dalam perkara buang hajat dibahas dengan begitu detailnya. Masa iya dalam masalah bernegara diserahkan semuanya kepada manusia? Yang ada apa jadinya? Ya, makanya baca sejarah dari zamannya Soekarno, ya, ketika melakukan sistem demokrasi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, sampai Hatta keluar nggak mau jadi wakil. Ada yang tahu ceritanya? Ya karena berantem terus. Iya, yang ini korup, yang ini berebut kursi dan seterusnya. Yang ini yang tidak disukai oleh siapa? Muhammad Hatta. Ada nilai-nilai yang jelek di sana yang harus diberantas. Akhirnya ganti sistem. Ya, semuanya di tangan presiden. Nggak ada lagi DPR, nggak ada ini lagi. Tapi ternyata jadi otoriter, ganti lagi dan seterusnya. Ya, kenapa? Ketika sebuah negara tidak berhukum dengan hukum apa? Al-Quran, pasti ada iqabnya, ada azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi percuma kalau misalkan kita bubarkan ini dan seterusnya, misalkan, ya terus diganti dengan sistem yang sama, ya bodoh aja. Emangnya kita nggak pernah belajar dari 98 reformasi? Katanya reformasi, orde baru turun, diganti dengan apa? Sama atau beda? Yang terjadi apa? Begitu lagi. Ya. Makan berajalela. Ya, kata siapa kemarin tuh, ketua Muhammadiyah. Ya, sejak reformasi ada orde baru tumbang, bukan malah baik, tapi malah merajalela segala macam KKN. Yang dulu nuduh Soeharto KKN, nggak taunya setelah dia langsir. Karena apa? Sistemnya sama. Terus yang seperti ini dianggap seperti Islam, dianggap sesuai dengan syariat. Ini kan di mana otaknya gitu? Kata Rocky Gerung gitu kan. Ya, kalau minjem istilahnya salah. Rocky Gerung, di mana itu otaknya? Bahkan Rocky Gerung sendiri ya dia mencita-citakan ya negara Indonesia itu negara apa? Islam. Ya, tapi dia bingung kata dia, dari mana mulainya? Ya karena dia juga belajar perbandingan bagaimana negara itu maju, negara itu sejahtera, negara itu adil, semuanya diatur oleh Islam. Karena Islam yang atur Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tahu, zat yang maha hikmah. Sedangkan manusia ya mumpung nih 5 tahun doang gua kerja di sini, ya bikin kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa? Mauan dia. Berarti Anda mencela pemerintah nih, ya, belajar lagi nanti siapa itu ulil amri, apa itu negara Islam. Nanti dibahas juga di kitab Tauhid. Ini spill sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja. Ya. Tuh ya antum. Ya, kalau kemarin antum mukni, ya puas dengan penjelasan dengan tauhid uluhiyah, sekarang ada lagi penjelasan tentang tahkim. Sama konsepnya. Ya. Bisa dipahami ya? Ini baca kitab ini seperti kilas balik anak. Kitabnya ya Syekh Shalih Al-Syekh ya At-Tamhid fi Syarh Kitab Tauhid yang disarah oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Itu seperti kilas balik itu. Ya, balik 180 derajat. Yang dulu apa yang Anda pahami begini, enggak taunya keliru, semuanya fatal. Ya, padahal beliau adalah salah satu cucu atau cicit entah
turunan ke-7 atau ke-8 yang betul-betul menjaga dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Walaupun begitu dahsyat framing kepada beliau, dibilang hizbi, dibilang begini, ikhwani, dibilang begini, ya, tapi tidak menggetarkan beliau untuk terus mendakwahkan apa? At-tauhid. Siapa? Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala. Atau bisa ketik di YouTube. Ya, bahkan ketika beliau datang ke Madinah, ulama-ulama Madinah itu masya Allah, ta'zimnya luar biasa kepada beliau. Ya, yang biasanya syekhnya pakai baju-baju yang hitam itu, ya di depan beliau putih-putih semuanya. Kenapa? Ya, saya mau belajar sama masternya, Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala. Ya, Syekh Suwair duduk di situ pakai baju putih biasa. Syekh Abdul Razak duduk di depan pakai baju putih. Ya, kenapa? Saya jadi tolib sekarang. Karena yang datang siapa ini? Ibaratnya suhunya ini. Ya, di dalam bidang akidah, di dalam bidang apa? Dan itu diakui semua oleh ulama-ulama Saudi. Ya, ya. Bahkan ketika anak konsultasi, gimana nih Syekh, masalah Indonesia begini-begini, dai-nya gini. Ya, baca aja kitabnya Syekh Saleh Al-Syekh, baca-baca karangannya beliau. Ya, karena beliau memang mutafannin di bidangnya, betul-betul yang menjaga kemurnian dakwah at-tauhid. Syekh siapa? Saleh Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Qala fillah rahimani rahimakumullah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, di atas basirah saya itu Nabi, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Berarti kalau memang dia ingin mengikuti Nabi, dakwahnya harus sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Berarti harus ikhlas dalam berdakwah, mengajak manusia. Jadi 2 poin ini, mengajak manusia kepada jalannya Allah, kepada tauhid, dan dia sendiri juga harus apa? Ikhlas, bukan orang-orang yang musyrik. Kita lanjutkan hadisnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, tatkala Nabi mengutus Mu'adz, itu Mu'adz ibn Jabal, ke negeri Yaman, diutus sendirian dia nih. Masya Allah, berani. Itu Yaman dari Saudi ya, dari Mekah nih ke Yaman, itu ada sepanjang 200 km lebih, isinya gurun, nggak ada rumah makan, nggak ada rest area. Alhamdulillah Anda pernah jalanin situ pas dari Mekah ke Yaman. Itu sepanjang 250 lebih kilometer, isinya apa? Gurun. Kalau mau kencing, pir kencing, udah dia melipir, di mana kencingnya? Itu banyak. Ya sudah, tinggal jalan kucul di mana aja, yang penting pandangan manusia jadi kecil ngeliat dia. Mau buang air besar, mau buang air kecil, mau sholat, udah ini tempatnya. Ya, ardullahi wasi'ah, ya, bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Ya. Di mana? Di bis itu udah tenang aja, sepanjang mata memandang itu apa? Guru. Ya, sampai baru masuk negeri apa? Yaman. Qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahudi wan Nasara. Lihat, tanbih dari Nabi, ya, clue atau ya informasi dari Nabi Muhammad SAW, yang akan kamu dakwahi adalah ahlul kitab. Ini menunjukkan apa? Mereka juga mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dipahami. Ya, mereka juga bersaksi la ilaha illallah, tapi dengan bahasanya mereka, bukan bahasa Arab. Paham? Tapi apakah Nabi menganggap dia seorang muslim? Tidak. Kenapa? Karena ada kesyirikan yang mereka lakukan. Nasara menyekutukan Allah dengan Nabi siapa? Isa. Orang-orang Yahudi menyekutukan Allah dengan siapa? Uzair. Ya, makanya dalam hadis yang dalam ayat yang lain Nabi berkata, "Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Wahai ahlu kitab, mari ke sini, ya, kita menuju kalimat yang satu yang sama antara saya dengan kamu. Alla na'budu illallah, ya, wala tusyriku bihi syai'a. Itu kalimat apa itu? Ya, kita tidak boleh menyembah kecuali Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat apa?
Tauhid, kalimat la ilaha illallah. Lihat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kalimat yang satu, yang sama antara saya dengan kamu. Ini menunjukkan orang-orang Yahudi dan Nasara juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak dianggap muslim oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada kesyirikan yang dikerjakan. Ya, jadi jangan dianggap ahlul kitab itu orang yang sudah keluar itu dari syariat secara total. Nah, ya, nggak ada yang namanya ahlul bidah itu. Ya, keluar dari syariat secara total. Pasti ada sebagian yang diambil, ya sebagian dibuang. Dia bikin pemahaman baru di sana. Ini ya. Hah? Ya, orang-orang Asy'ariyah pasti bawa Al-Quran juga bawa hadis. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah semuanya juga bawa hadis. Hatta Syiah juga bawa apa? Al-Quran kan? Hadis. Ya lihat nih fikihnya. Antum harus pahami, ketika Nabi kasih wejangan, kamu akan mendatangi siapa? Ahlul kitab. Dan ahlul kitab juga bersaksi la ilaha illallah. Tapi toh tetap didakwahi. Kalau memang dia muslim, ngapain didakwahi? Kan sudah apa dia? Sudah muslim, sudah Islam. Karena makanya dikatakan umatnya Nabi Muhammad itu ada dua, umat ijabah dan umat apa? Dakwah. Apa umat ijabah? Yang sudah memenuhi atau bersaksi syahadat la ilaha illallah. Adapun umat dakwah yang perlu didakwahi, yang belum masuk Islam. Nah sekarang Yahudi dan Nasara, ya kata Nabi tadi atau kata Allah Subhanahu wa taala, ta'alau, mari ke sini. Ya, kepada kalimat yang satu yang sama antara aku dan kamu. Alla na'budu illallah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu kalimat tauhid. Hanya saja mungkin mereka ngomongnya dengan bahasa Suryani, bahasa Ibrani dan seterusnya. Tapi ada makna apa di sana? Tauhid. Tapi sekali lagi, apakah membuat mereka masuk Islam? Tidak. Ya. Ini ahli kitab di Yaman. Memang Yaman itu paling banyak dulu orang-orang Yahudi. Ada juga orang Nasara. Karena ikut dulu rajanya siapa? Abraha. Ya, Abraha itu dia adalah gubernur dari Habasyah yang diutus jadi gubernur di situ. Ya, setelah terjadi perjuangan berat juga sama kawannya, ribut gara-gara jabatan. Akhirnya yang naik adalah siapa? Abraha. Nasara di situ berkembang. Orang Yahudi juga banyak. Ya, orang-orang musyriknya juga banyak. Ya, tapi lebih banyak mayoritasnya ahlul kitab. Lihat bagaimana Nabi lanjutkan, falyakun awwala ma tad'uhum ilai syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah awal yang kamu seru kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah. Persaksian apa? La ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lah padahal kan mereka sudah ngomong la ilaha illallah tapi belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia mengakui Allah Rabbnya, orang Yahudi yakin Allah Rabbnya, orang Nasrani juga. Tapi itu belum cukup memasukkan mereka ke dalam apa? Islam. Paham atau paham ini konsepnya? Ya, kalau di sini Murji'ah yang penting sudah ngomong, yang penting sudah yakin Allah Rabbnya, selesai. Mau kesyirikan apapun yang dilakukan, mau jungkir balik, mau di kuburan, nggak masalah. Ngeri atau ngeri nih Pak? Ya, mengerikan, bukan ngerinya panjang ngeri. Jangan dianggap sepele. Ya. Orang kadang mikirnya, lah yang penting kan saya dapat ilmunya Ustadz, yang baik diambil, yang jelek diapain? Dibuang. Kalau begitu lu aja yang ngajar, kan udah tahu yang baik yang jelek. Ya justru dia belajar pengen tahu yang mana, yang baik dan yang buruk. Lah kalau dia udah tahu yang baik diambil, yang jelek dibuang, lah gimana barometer dia? Ya. Nah, justru harus belajar itu ada yang isbat, yang bagus disampaikan, yang nafi juga dijelaskan supaya tidak terjatuh ke dalam. Ini apalagi yang terjatuh dalam syirik. Dan dari dulu anak dakwakan itu masalah tauhid dan syirik, yang itu harus dikafirkan orangnya, bab penamaan, nggak pernah bahas misalkan pelaku zina kafir, nggak ada. Itu kebiasaan orang-orang Khawarij. Pelaku khamar kafir, nggak ada. Ada, kalau antum cek aja rekaman-rekaman nggak ada. Ya, itu kan karakternya orang-orang siapa? Khawarij. Makanya dakwanya Syekh Muhammad itu dulu yang dihadapi memang orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Jadi beliau itu tengah-tengah menjelaskan kesesatan orang-orang Khawarij dan kesesatan orang-orang Murji'ah.
Ya, kalau dia mau bahas kitabnya beliau, ya ditekuni dan seterusnya. Mafhum? Fa inhum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka taat kepadamu dalam perkara itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, maka ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Bertahap dakwah itu, ajari tauhid, kalau sudah kuat baru ajarin apa? Salat. Berarti lebih besar mana kedudukannya antara salat dengan tauhid? Tauhid. Ya, ada yang dakwanya cuma salat. Ada. Assalamualaikum, tok. Ya, ngapain? Ayo salat berjamaah. Tapi tidak diajari apa? Tauhid. Ya, malah ngumpul-ngumpul ngomonginnya batu akik. Ya. Ngumpul-ngumpul ngomonginnya ada nggak? Ya bacaan-bacaan biar ini dan seterusnya. Jimat. Ya, kadang di masjid juga sambil apa? Ngudut misalnya. Ya. Yang penting kan sholat. Iya bagus sholat, tapi kalau nilai tauhidnya rusak. Ya, makanya ini perlu paham prioritas yang mana yang besar yang harus didahului. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka mentaatimu dalam perkara tersebut, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan, maka ajari mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah di sini artinya zakat. Tukhad min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada siapa? Orang miskinnya. Ya, kemarin ada banyak cuplikan lagi rame pajak. Ya. Perbedaan pajak dengan apa? Zakat. Ada kata dia kalau zakat itu diambil dari orang kaya ke orang siapa? Miskin. Kalau pajak diambilnya dari miskin nggak? Orang kaya. Itu memang salah satu perbedaannya. Ya, memang dulu disamakan dengan upeti. Ya, upeti itu ketika dia tidak mau masuk Islam, tapi dia siap bayar apa? Upeti, jizya. Misalkan setahun sekian, ente akan kami jaga. Itu di dalam syariat ada. Makanya orang-orang apa senang ketika itu apa datang Islam, karena memang betul-betul keadilannya ada. Ya, baca sejarah saja tentang perkembangan Islam dan seterusnya. Pasti nilai-nilai Islam di sana selalu mengajarkan yang namanya apa? Keadilan. Dan baca lagi juga perang-perang yang ada di dunia, mana pasukan yang paling kejam. Ya. Ya, nggak usah jauh-jauh ketika peristiwa Uhud. Ya, dari kaum musyrikin, ya Hamzah ditangkap, diapain? Mutilasi, dadanya diapain? Belah, jantungnya diapain? Makan. Oleh siapa? Hindun. Alhamdulillah Hindunya masuk Islam. Ya, ketika Fatu Mekah atau yang lainnya, ya Fatu Mekah kalau salah. Tapi ketika ketemu Nabi, Nabi melengos. Ya, ini juga manusiawi. Ya, mafhum. Ya, tetap dia telah bertobat, urusannya kepada Allah, tapi namanya karakter itu, ya perasaan kesel pasti ada, karena Nabi juga manusia. Ya, hanya saja dimuliakan dengan nubuwah. Dan bukan hanya satu peristiwa ini. Dulu Nabi juga punya teman namanya Abu Sufyan juga, tapi bukan Abu Sufyannya Muawiyah. Jadi Abu Sufyan itu ada dua. Abu Sufyan yang ditanya oleh Herakl, ada lagi Abu Sufyan teman mainnya Nabi kecil. Bahkan yang nemeni Nabi ketika di black itu ada Abu Sufyan kecil di situ. Di black dadanya dicuci oleh malaikat siapa? Jibril. Ya. Bahkan Nabi berharap sekali Abu Sufyan ini yang masuk Islam. Enggak taunya Allah yang maha tahu, maha hikmah, yang masuk Islam malah Umar. Ya, karena Abu Sufyan ini termasuk yang garang gitu, yang tegas. Kalau dia masuk Islam, wah Islam akan jaya. Ya, tapi karena dia benci sama Nabi Muhammad, benci sama Islam, nggak taunya apa? Yang jadi masuk Islam siapa? Umar di usia 28 tahun. Ya, lihat nih Umar 28 tahun nih, kemana-mana bawa pedang. Ayo, siapa yang ganggu Nabi Muhammad? Pendekar nggak itu? Kira pendekar nggak? Jangan namanya doang Muhammad Ishiro. Harus juga jadi apa? Pendekar ya kan, Muhammad Ishiro. Muhammad adalah pahlawan. Ya. Bahkan juga harus sama yang namanya pahlawan apa? Duduk. Dikatakan pahlawan nasional, apa dulu kerjanya? Tugasnya melawan, menjajah, menjahanya melawan penjajah, sehingga diangkat menjadi siapa? Pahlawan. Lihat, di umur 28 dia masuk Islam.
kemana-mana bawa pedang. Sampai bilang, udah ngapain dakwah diam-diam aja, ayo kita sebarkan keluar. Akhirnya jaya Islam punya taji gitu. Ya, melalui siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bawa pedang Umar. Siapa yang berani? Ayo lo. Padahal usia baru berapa tahun? 28 tahun. Ya, paham? Jadi siapa tadi? Abu Sufyan. Ya, benci sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pas Fathu Mekah, dia masuk Islam. Ya, datang kepada Nabi minta maaf. Nabi ngengos lagi. Ya sudah, kamu kalau masuk Islam ya sudah, alhamdulillah, taubat kepada Allah. Tapi saya nggak mau lihat muka kamu. Ya, berarti Nabi nggak hikmah gitu. Ya itu juga termasuk hikmah. Ya, khawatir Nabi kalau lihat muka dia ingat masa lalu gitu kan. Aduh, lu teman dari kecil katanya. Ya, gua harapin lu masuk Islam bela, nggak taunya manusia yang paling memusuhi Islam ketika itu. Ya, akhirnya daripada kepikiran itu Nabi melengos. Ya sudah, Abu Sufyan juga ngerti. Ya, dan baik Islamnya sampai apa? Meninggal. Alhamdulillah. Ya, bukan mati nggak hikmah ini. Wah, masa Nabi begini modelnya. Enggak. Ya, apa yang dilakukan Nabi pasti juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar random enggak atau hawa nafsu enggak. Itu pun hikmah, itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan antum selek misalkan ya. Enggak taunya baikan. Gimana? Hati antum sudah tertusuk kata dia. Ya, ada yang ibaratkan hati ini seperti kayu ditusuk apa? Paku. Walaupun pakunya sudah dicabut, bolongnya banyak. Itu manusiawi. Ya, adapun urusan dia tadi telah menyakiti, dia telah taubat, udah urusan dia sama Allah SWT. Tapi saya belum bisa menerima, masya Allah. Ya, manusiawi sekali. Bahkan pernah dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat gimana paman kesayangannya gitu, Hamzah, dibunuh, diambil namanya jantungnya, terus diapain? Dimakan. Ini manusia jenis apa kayak begini ya? Ya. Kalau zaman sekarang dulu ada namanya Sumanto. Ya, tapi kan Sumanto buat obat ini dia, buat ritual apa itu, dimasukin daging atau dia di sini nanti bisa jadi kuat. Ya, masalahul afiyah wassalam. Fa in hum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka mentaatimu dalam hal ini, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati kamu dari harta mereka yang paling berharga. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah dari doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara Allah dan doa tadi penghalang. Ya, walaupun dia belum masuk Islam, tapi kalau dia disakiti kemudian dia doakan jelek, itu tidak ada hijab antara itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati dari mengambil hartanya manusia. Ini menunjukkan kalau dia sudah jadi dai, ya pasti akan dipercaya sama manusia. Itu sudah fitrah itu. Apalagi antum bawa udang-udang besar, bajunya putih semua, ya bawain ayat langsung leleh apa namanya? Masya Allah Ustaz ya. Nah, ini ujian juga. Hati-hati, jangan tiba-tiba bagus juga tuh mobilnya. Ya, terus ada yang mungkin kontraktor, wah rumah antum banyak ya, boleh kali anak satu. Wah, itu pasti akan berat dia di hati mad'u. Aduh, gimana ya mau nolaknya ya, dia ustadz lagi. Ya, dia dai lagi. Ya, akhirnya dikasih lah dalam keadaan tidak rela. Di belakang dasar ustadz mata. Hati-hati nih ya. Ini juga ujian buat dai. Makanya Nabi bukan hanya memberikan wejangan tentang nilai-nilai tauhid, tapi juga bagaimana karakter dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ya Mu'adz bin Jabal masih di Yaman. Diberi kabar sedihnya bukan main Mu'adz bin Jabal. Ya, tidak bisa melihat Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, karena berharga sekali nih wejangan dari Nabi Muhammad SAW yang membentuk sebuah karakter sehingga ya banyak dari ahlul kitab masuk ke dalam Islam. Bahkan berbondong-bondong nanti di Fathu Mekah. Semuanya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan kata Nabi saking melihat dahsyatnya itu dakwahnya Mu'adz bin Jabal, ya kata Nabi, inni la ajidu nafas rahman min kibalil Yaman.
sungguh aku mendapatkan pertolongan Ar-Rahman dari arah Yaman. Ya, akhirnya mereka menjadi pejuang-pejuang tauhid yang menyebarkan Islam. Ya, orang Yaman itu kan militan ya. Ya, gerilyanya luar biasa. Bahkan ada adat di Yaman, umur 19 tahun belum bisa beli AK-47, belum dikatakan laki-laki. Ya, umur 19 tahun nih, ya belum bisa beli AK-47 dari duitnya sendiri, dari keringatnya sendiri, belum dikatakan lelaki di sana. Masya Allah. Ya. Jadi umur 19 tahun itu di sana kayak jadi wajib punya apa? AK-47. Dan bukan berarti ketika punya senjata main tembak aja manusia. Nah, mereka juga diajari, dididik. Kalau ente nembak mati orang, ente juga kenapanya? Kisosnya. Maka walaupun punya senjata, hati-hati sekali mereka, karena mereka sayang sama apanya, jiwanya, nyawanya. Jadi pakai aja gini, jadi perhiasan. Tapi kalau ngeri, kalau udah dikokang orang, ya bagi di Ma'bar itu, bawa senjata semuanya, lagi sholat senjatanya taruh depan, ya moncongnya ke belakang, pas anak sujud, astagfirullah, moncongnya nih di kepala nih, udah ngeri-ngeri sedap aja nih, takut dia meletus nggak itu kan. Ya pecah ini apa? Kepala. Kan taruhnya nggak nyilang begini, agak panjang. Akhirnya ini, tapi moncongnya ke belakang, pas sujud pas di depan kepala. Ya, tapi bisa dianggap nihil pembunuhan di sana. Walaupun semua warganya megang apa? Senjata. Yang dipegang nggak main-main, AK-47. Ya, kalau mereka pesta pernikahan bukan petasan, kalau di sini petasan, aduh takut. Di sana satu tang, ya, ya pengalaman berharga bisa belajar di mana? Di Yaman. Anda pernah ikut masuk ke pelosok ya, ada teman nikah sama orang Yaman, masuk pelosok jauh. Ya, nggak taunya pas kita sampai rombongan pakai mobil disambut sama kabilah di sana. Wah. Kira udah perang ini kan, udah takut nggak tanya, emang adatnya gitu, ngumuminnya pakai apa? AK-47. Mafhum ya? Nah ini sampai Nabi bilang apa? Inilah ajidu nafas Rahman min kibalil Yaman. Aku mendapati pertolongan Ar-Rahman dari arah Yaman. Dan betul, setelah sepeninggal Nabi, orang-orang yang berjihad itu rata-rata dari mana? Dari Yaman. Allah bukakan negeri-negeri melalui mereka. Satu hadis lagi, walahuma an Sahal bin Sa'ad dari Sahal bin Sa'ad. Ya tadi semuanya diriwayatkan Bukhari Muslim. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaibar. Nabi berkata ketika mau perang Khaibar, la u'tiyanna ar-rayah gadan. Aku akan benar-benar memberikan bendera besok hari. Jadi kalau nama komandan itu nanti megang apa dia? Bendera. Itu menunjukkan kalau komandannya di sana bendera masih ada, berarti komandannya masih apa? Masih hidup. Ya, jadi patokannya tuh bendera. Dilihat dari belakang. Mana ada benderanya nggak? Kalau masih ada, berarti komandannya loh lagi di depan. Namanya komandan perang di mana? Depan. Ya, masa komandan di belakang. Ini menunjukkan komandan harus orang yang kuat, pemberani, jago berkuda, jago pedang. Ya. Makanya ketika mau lawan Romawi, Nabi memilih Usama ibn Zaid, padahal usianya baru 19 tahun. Lihat nih, banyak pemuda-pemuda Islam yang luar biasa. Umur 19 tahun coba, jadi panglima perang yang dipimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masya Allah. Sekarang antum umur 19 tahun jadi apa? Ya, walaupun nggak ada perang, ngapain kek? Bikin buku kek? Ya, ahli dalam apa kek? Ya ada yang harus ditonjolkan itu. Walaupun mungkin belum bisa ya berjihad karena memang susah misalkan. Ya, minimal punya dia keistimewaan gitu dalam ilmu. Mafhum. Ini Usama bin Zaid umur berapa? 19 tahun. Ya, Nabi meninggal, belum berangkat itu pasukan. Akhirnya diteruskan Abu Bakar. Kata para sahabat yang lainnya, Abu Bakar gantilah panglimanya lah. Masa anak 19 tahun? Kata Abu Bakar, lah ini sudah pilihan Nabi. Maka saya yang akan menjalankan apa yang telah dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Pasti ada keberkahan di dalamnya. Ya, itu lihat bagaimana Abu Bakar berpegang teguh dengan wasiat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibukakan pintu-pintu kemenangan.
besok, atau kata Nabi, aku akan benar-benar memberikan bendera besok, rajulan yuhibbullaha wa rasulah, kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, orang ini juga cinta kepada, atau Allah cinta kepada dia dan Rasul juga cinta kepada dia. Yaftahullahu ala yadai, Allah akan bukakan pintu-pintu kemenangan melalui tangannya. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka bermalamlah manusia ya saling menerka-nerka. Ya, siapakah mereka? Ayyuhum yu'taha, siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera? Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah, tatkala sudah waktu pagi mereka berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum semuanya yarju an yu'taha, semuanya berharap dapat bendera. Masya Allah, ini kan semangat namanya. Ya, saya yang mau, saya yang akan diberi, semuanya berharap. Faqala aina Ali ibn Abi Thalib, Nabi berkata, di mana Ali ibn Abi Thalib? Faqila, maka dikatakan, huwa yashtaki ainai, dia sedang mengeluh sakit pada matanya. Fa arsalu ilai, fa ursilu ilai, maka diutuslah beberapa orang untuk menjemput Ali. Fa utiya bihi, dihadirkanlah Ali. Fa basaqa fi ainaihi, maka Nabi meludah sedikit ke kedua matanya. Wa da'alahu, nah da'alahu, Nabi mendoakan kebaikan baginya. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waja', maka sembuhlah seakan-akan belum pernah ada sakit sedikit pun. Nah, ini juga mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahur rayah, maka Nabi memberikan bendera kepada siapa? Ali ketika perang Khaybar. Wa qala unfud ala risrika, lihat bagaimana wajangan Nabi. Unfud ala risrika, artinya jalan pelan-pelan saja. Ya. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu singgah di pelataran mereka. Itu di daerah orang-orang Khaybar. Tsumma uduhum ilal Islam, lihat sebelum perang ada yang namanya konsolidasi, apa namanya, perundingan. Ya, ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fi, kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kalau Allah memberikan hidayah melalui kamu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu ketimbang unta merah. Nah, ini juga fadilah dakwah. Misalkan antum dakwah melalui media dan sebagainya, ada orang yang dapat hidayah, itu lebih baik daripada apa? Unta merah. Dan unta merah itu adalah harta berharga ketika itu di bangsa Arab. Kalau sekarang apa harta paling berharga? Lamborghini, Ferrari, rumah, ya kalah semuanya. Kalau ada orang yang bisa apa namanya menerima hidayah melalui sebab dia. Ini pentingnya dakwah, ya. Dan juga serahkan, yang penting kita sudah berdakwah. Nanti Allah yang akan memberikan hidayah taufik. Kita hanya dibebani hidayah apa namanya? Irsyad. Ya, yakin bahwasanya dengan saya dakwah Allah akan memberikan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala akan ya jayakan Islam. Ya, dakwah tauhid itu sekali lagi dakwah yang berkah. Pelan-pelan saja, mungkin hari ini baru sekian, ya insya Allah yakin bahwasanya dakwah tauhid itu akan berkembang dan orang akan tahu kebusukan, keburukan para pengusung ya kebid'ahan semodel apa? Bid'ah irja. Ya, ada masanya, semua ada masanya. Ya, mungkin dia berjaya 30 tahun, 40 tahun, ada masanya. Ya, begitu juga keemasan, pasti juga ada masanya, dan semuanya karena sebab. Dan kita ingin meruntuhkan ini pemikiran pola irja dari dulu mengakar, maka memang harus ada aksi. Ya, walaupun belum bisa terjun, minimal ada dakwah dengan lisan. Ya, antum share video, antum share artikel dan seterusnya. Nggak masalah antum dicap A, B, C, ya anggap itu bumbu. Masa orang mau sukses jalannya lancar aja? Ya, mustahil. Bahkan Ibnu Qayyim bilang jalan menuju kesuksesan itu nggak ada yang mulus. Ada, misalkan di sini ada yang rumahnya 5-10, kira-kira untuk mendapatkan rumah itu, kita ngomong secara global aja ya, jangan di anak sultan. Ya, anak presiden juga perlu usaha ya, walaupun dicela-cela terus misalkan ya, itu dia sabar, masya Allah. Ya nggak, masa ya dia nggak baca komen, pasti baca lah. Ya, dibilangnya kosong lah, dibilangnya begini. Ya, coba kalau dia nggak sabar, baper, gue berhenti aja lah.
Tapi tetap dia sabar. Masa yang menyuruh kepada al-haq ya baru dibilang begitu sudah melempem. Capek lah Ustaz. Ya ngeladenin dia melulu misalnya. Ya anda dicap gini terus, ya akhirnya dagangan anda nggak laku. Capek lah Ustaz. Ya mafhumnya baru segitu. Lihat perjuangan Mu'adz sendiri dari Mekah kemana? Ke Yaman. Jalan kaki atau lewat apa namanya tunggangan. Kira-kira kebayang nggak gitu? Gimana kalau datang malam? Di mana dia akan berteduh? Ya, kira-kira ngebayangin nggak perjalanan itu? Coba kalau Mu'adz bin Jabal, ya Nabi, ya Rasul, jangan saya lah. Capek. Ya, nggak jadi lah dakwah. Tapi justru Nabi memilih Mu'adz karena memang Mu'adz ini punya keistimewaan. Ilmunya bagus, ya akhlaknya bagus, ya penyampaiannya bagus, sehingga beliau diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rintangan apapun yang akan dihadapi, bismillah, tawakal Allah. Lihat satu orang ngadepin satu kampung, gimana coba bayangin? Orang asing dia, bukan orang Yaman dia, Mu'adz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan pasti dia cari mana ketua kabilahnya. Saya mau ngomong, masya Allah. Ya, saya datang dari utusan Nabi Muhammad. Nih bawa capnya. Karena gitu biasanya ada birokrasi, Nabi ya kasih stempel bahwasanya ini adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu juga misalkan kalau ngirim surat itu harus ada stempel. Jadi dari zaman dulu kalau dianggap itu sah harus ada apanya? Stempel. Kirim ke Romawi, kirim ke Persia. Ada saja di Persia diapain dunia? Sobek-sobek. Akhirnya didoakan jelek oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau zaman dulu di Indonesia Singasari itu dari Mongol datang pengen menaklukkan, disobek-sobek kan? Bukan hanya disobek, kupingnya diapain? Dipotong. Nah, pulang-pulang ngadu dia. Aduh, kuping saya dipotong. Akhirnya ngirimin lah 20.000 pasukan. Ya, nggak taunya Mongol itu kuatnya cuma di darat. Pas di laut, apa dia? Kocar-kacir. Kenapa? Karena dia punya akidah. Ya, kalau ada petir menyambar, berarti Tuhannya nggak ridho. Ya, ternyata di laut banyak apa? Petir. Jadi gentar dia. Aduh, gimana nih? Kayaknya kita nggak diridhoi nih. Jadi melempem duluan. Ya, makanya pas sampai di Jawa, habis dia ditumpas oleh Raden Wijaya. Habis akhirnya. Nggak balik-balik lagi ke Jawa. Ya, karena takut lewat apa? Laut. Kocak ya, padahal dia menguasai sampai seluruh daratan, ya, tapi giliran di laut melempem. Ya, kayak anak muda yang lagi kasmaran, gunung kudaki, lautan tuh seberangi, yang penting jangan gerimis. Ya, kalau gerimis, aduh masuk angin nanti saya. Ya, itu tentang Jawa, Mongol, kekuatan luar biasa, tapi akhirnya hancur juga, binasa. Ya, itu kurang lebih apa yang bisa kita ambil hari ini. Intinya ya, ketika kita tahu nilai-nilai tauhid, dakwah semampu kita, jangan diam saja. Ya, justru kita dakwah itu tanda cinta kita. Ya, tanda kita memang ya punya raghbah, punya cinta terhadap nilai-nilai tauhid, cinta kepada Allah sebagai Rabb-nya, cinta kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, cinta kepada Islam sebagai syariatnya. Ya, itu kan tanda. Ya, ketika dia memang mencintai sesuatu, harus dakwah. Harus apa? Dakwah. Misalkan orang cinta hutan, itu rela-rela dia dari Prancis, ya tinggal di mana? Kalimantan. Nikah sama orang Kalimantan, ya karena cinta sama apa? Hutan. Cinta sama orang hutan. Ya, cinta sama ya pohon-pohonan. Cukup sampai situ? Enggak. Dia bikin vlog, dia bikin YouTube untuk apa namanya edukasi menjaga hutan. Ya, padahal dia nggak dimodalin, duit dari mana? Ya, mungkin ada usaha, tapi lihat kegigihannya untuk mendakwahkan manusia menjaga apa namanya? Hutan. Ya, ada tuh lagi anak muda yang bersihin sampah, apa namanya? Bara-bara apa namanya? Pandawara. Ah, itu namanya. Ya, apakah dia cuma sekedar aksi tanpa edukasi kemudian penyuluhan? Ada juga penyuluhannya. Dia bikin media itu dalam rangka dakwah. Ya, pengennya Indonesia bebas dari apa?
sampah. Ya, sampah apapun disikat sama dia. Ya, apalagi yang ada di media sosial. Ya, pasti itu udah fitrah itu. Kalau dia cinta terhadap sesuatu, dakwahkan. Jangan diam saja. Semampu dia. Ya, baik lewat tulisan, di-share di grup keluarga mungkin. Ya, dia punya media sosial. Afum. Ini min bab tahadus bi nikmatillah. Ketika anak-anak ngajar di Depok, ya, anak wajibkan semua santri waktu itu kelas 3 SMA punya Instagram, anak bilang. Ya, walaupun ide anak ditentang sama kepala sekolah. Ya, khawatirnya apa? Ini anak usia segini malah main apa? Main HP. Ya. Tapi apa? Ya, ini zaman sudah berbeda itu. Ya, dakwah itu memang harus menyebar itu dengan media apapun. Adapun yang di luar itu ya kita tanding saja, kita nasihati. Tetap dakwah tapi hati-hati. Ya, ngeliat ini dan seterusnya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ada yang sampai followernya 10.000. Ya, terus didakwain lewat apa? Tulisan-tulisan ringkas. Ya. Semoga Allah berikan juga pahala di situ buat anak. Amin ya Allah. Amin. Ya, itu pentingnya dakwah. Pentingnya dakwah. Ya, kita sudah mati, ternyata terus apa namanya? Mengalir pahalanya. Passive income. Iya kan? Passive income. Ya. Orangnya udah mati tapi terus ngalir terus. Ini kan yang harusnya kita perjuangkan gitu, yang harus kita apa namanya kejar. Ya, semampu kita, sekali lagi semampu kita. Walaupun dibilang soalim, walaupun belagu lu baru aja ngaji tauhid udah sok-sokan begini. Biarkan saja orang menggonggong kabilah berlalu. Dan ini juga ternyata Anda buktikan di mana? Di Yaman. Jadi di Yaman tuh banyak anjing. Ya. Di depan ada nih anjing nih, mungkin jarak 1 meter. Ada jalan udah gemeterin. Kata orang Yaman, ihda kata dia. Tenang, ya, la tamshi kata dia. Jangan la tajri, jangan lari. Tenang aja nah. Walaupun dia aja udah deg-degan ya. Ya, dan juga Anda lihat kakek-kakek bawa tongkat gini, jalannya pelan ini. Anjing kiri kanan. Diem aja si kakek. Sampai rumah nyampe. Ya. Coba kalau dihirauin, waduh, kabur, habis dia. Digigit jadi rabies. Paham ya? Jadi bismillah, siapapun bisa memiliki peran untuk apa? Berdakwah. Apalagi yang kita dakwakan adalah at-tauhid, dakwanya para anbiya. Makanya tadi di ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi kalau dia ngikutin Nabi Muhammad SAW, ikuti juga dakwahnya para anbiya. Semoga apa yang hari ini kita petik bermanfaat, ya, menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, kalau dalam riwayat ketika Hindun masuk Islam menjumpai Nabi melengos. Udah situ aja cerita. Oh, di surga. Ya, itu mah nanti kalau udah masuk surga ya. Kayaknya di surga itu nggak ada rasa hasad, nggak ada rasa benci, semua dihilangin. Ya, walaupun kita paling benci sama manusia ini di dunia misalkan, ketemu di surga, kan lu dulu yang giniin gua, nggak ada ceritanya kita. Ya, nggak ada ceritanya. Karena apa? Surga itu, negeri akhirat itu, nikmatnya Allah, rahmatnya Allah itu 99 diberikan semua di situ. Di dunia itu hanya 1. Makanya apa? Dia nggak buang air besar, nggak buang air kecil, nggak meludah, nggak capek, nggak ngantuk, nggak ada kebencian. Bahkan dalam sebuah hadis ada orang yang di dalam hatinya kiber, ya, walaupun seberat zarrah dicuci dulu dia, sampai betul-betul bersih dari kesombongan, ya, dari hasad dan seterusnya. Jadi nggak ada lagi ceritanya di sana. Lu dulu lu yang di dunia lu, ya, jelek-jelekin gua, nggak ada ceritanya. Ya, semua dihapus, yang ada hanya apa? Kenikmatan dan ya kekal selama-lamanya di sana. Enak, ya, masya Allah. Semoga Allah masukkan kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga mengumpulkan kita bersama sebagaimana hari ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Cukup? Ya, boleh.
Pokoknya para nabi dan rasul. Ya, semuanya. Ya, intinya nabi dan rasul. Ya, yang nabi ada sekitar 1000, ya kemudian rasul ada sekitar 313 dan ya dijamin oleh Allah jasadnya tidak dimakan. Bukan berarti juga bukan nabi, bukan rasul, ternyata pas digali jasadnya masih utuh. Ada. Yang kayak di pintu air sini tuh, yang dekat tukang buah. Ya, dulu kan pelebaran jalan, katanya pas digali, ya udah 26 tahun dia meninggal, masih utuh. Ya, Haji Abdul Ma'mun apa kalau salah namanya, Abdul Mukmin. Ya, bisa jadi itu juga ujian dari Allah. Ya, akhirnya banyak dikubur lagi di dalam musolahnya. Itu bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam masalah. Apa lagi? Nah, ya sudah, kita lihat secara zahirnya aja, atau misalkan seorang dai sampaikan saja. Ya, kita tidak dibebani untuk ya merubah hati seseorang. Ya, dan bisa jadi dengan dia mendengar dakwah ya akan berubah hatinya, berubah karakternya. Ya, mafhum. Karena bisa jadi dalam satu majelis ada orang yang memang nggak senang, bisa jadi ada. Ya, sebagaimana Nabi juga di dalam majelisnya ada orang-orang munafik, ada. Tapi tidak langsung diusir oleh Nabi Muhammad SAW, tidak. Karena masih ada harapan, bisa jadi ya dia datang ke sini itu sudah tanda kebaikan. Ya, dia mau dengar taklim, dia mau memahami. Ya, insya Allah kalau dia ada kejujuran, Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan at-taufiq. Jadi tugas kita hanya memberikan irsyad, menyampaikan. Adapun sampai merubah hati, itu bukan urusan kita. Itu urusannya siapa? Urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hidayah itu memang nggak langsung biasanya diterima, pelan-pelan. Ya, yang penting ada kejujuran di dalamnya. Semoga Allah beri at-taufiq. Cukup atau ada lagi? Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Mohon maaf nggak ada kacang hijaunya, bubur kacang hijau. Khair insyaallah. Ya, semoga Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan sampai Allah wafatkan kita. Ya, sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.